apapun musim kehidupan yang kita hadapi saat ini, entah itu musim kering, badai, gelombang, taufan yang melanda hidup kita, biarlah itu tidak melemahkan iman kita, tetapi sebaliknya akan membuat pengharapan kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Percaya kita semakin teguh di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
percaya akan penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaruh percaya kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Amen. Yesus Kristus. Yes. Kita percaya Dialah Allah yang sanggup menolong kita. Hanya Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia Allah yang hebat. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun cobaan datang, selalu menghantui hidup kita. Ada waktu dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan terus tetap memegang teguh hidup kita. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan,
seru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidup. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidup. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidup. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada luar biasa. Waktumu Tuhan luar biasa. Waktumu biarpun sesuatu terjadi sangat berat bagi hidup kami, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Engkau selalu memegang hidup kami Tuhan. Kami percaya waktu-Mu indah bagi kami Yesus. Terima
Kami percaya waktu-Mu indah bagi kami Bapa. Sekalipun pencobaan ini sangat berat kami rasakan, tetapi saat kami melihat Engkau Yesus, Allah sumber kehidupan kami percaya kami dapat melampaui itu, kami dapat melewati semua itu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat karya-Mu melalui Roh Kudus bagi kami semua umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepadamu, yang menaruh pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu menguatkan hidup kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu berbuah bagi semua orang, sehingga setiap orang bisa menikmati buah melalui hidup kami yang ditaburi dengan benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya dapat kembali berdiri di hadapan saudara sekalian. Pada sekarang ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bijaksana. Mari kita sama-sama membaca Amsal pasal 30, ayat 24, sampai ayat ke-25. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsanya tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Amin. Ini adalah perkataan Agur bin Yake dari Masa. Saya lihat di buku-buku, saya ingin tahu siapa ini Agur bin Yake. Tidak ada penjelasan, nama ini hanya dicatat di dalam ayat ini saja, ya sekali saja. Tapi kita lihat bahwa perkataan Agur bin Yake sangat memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, ayat yang kita baca tadi dalam terjemahan baru, ada 4 binatang yang terkecil di bumi sangat cekatan. Cekatan itu pandai, pinter, sangat cekatan. Tapi kalau kita meliti membaca di dalam Alkitab terjemahan lama dan Alkitab bahasa Inggris King James, itu dikatakan bijaksana. Ini sangat beda sekali, cekatan dengan bijaksana. Kalau cekatan itu kepintaran memakai pikiran. Kalau bijaksana, saya melihat di kamus bahasa Indonesia itu dikatakan akal budi. Jadi akal plus budi, pakai hati nurani. Tidak memakai hanya akal saja. Kalau hanya memakai akal saja, maka banyak orang ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau pakai akal budi, akal dan pikiran dan perasaan, ya itu namanya orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu dapat diketahui pada saat dia menghadapi masalah persoalan kesulitan yang ada, apa yang dilakukan, ya itu dapat kita ketahui dia adalah orang bijaksana atau tidak. Jadi melakukan sesuatu dengan perhitungan
dengan hati-hati, dengan tidak ceroboh. Nah, itu adalah orang yang memiliki bijaksana. Nah, di sini diberi contoh oleh Agur Vidyake, ya, seekor binatang. Ada 4, tapi kita lihat pada saat sekarang ini itu binatang semut. Dikatakan semut binatang yang terkecil di bumi, ya, tapi dikatakan apa tadi ayat Alkitab dikatakan bijaksana. Ya. Nah, dikatakan dalam ayat yang telah kita baca ini, itu dikatakan semut bangsa yang tidak kuat. Semut itu lemah. Buktinya kalau dia mendapatkan makanan sebesar badannya atau lebih besar badannya, mungkin mendapatkan makanan nasi atau lalat yang dia dapat, lalat yang mati, ya, itu tidak dapat diangkat sendiri. Dia memanggil teman-temannya untuk mengangkat makanan yang sebesar dengan badannya atau lebih besar daripada badan semut ini. Sehingga dibawalah makanan itu ke tempat liangnya. Nah, kita tahu bahwa semut ini adalah binatang, ya, dikatakan sangat lemah, tidak kuat. Tetapi ini perkataan, ya, penghubung untuk menyatakan hal yang bertentangan, ya, yang tidak selaras dan ayat-ayat yang di atasnya. Dikatakan tetapi, apa tadi dikatakan? Dia menyediakan makanannya di musim panas. Wah, ini luar biasa. Jadi kita tahu semut itu binatang yang kecil, tapi dia tidak pernah berhenti, jika tahu tidak pernah beristirahat. Ya, kalau kita menjumpai saat pagi, ya, malam atau tengah malam, ya, itu semut itu ada. Ya, dia selalu jalan-jalan mencari makanan. Ya. Nah, ini sifat semut. Sehingga semut tidak dapat, kita tidak mendapati ada yang mati kelaparan. Kalau manusia banyak, ya, mati kelaparan karena tidak ada makanan, karena tidak ada yang dimakan. Tapi semut tidak pernah kita jumpai di tengah jalan atau di mana, tahu-tahu dia mati. Ya. Tapi kalau manusia itu kita dapatkan banyak yang mati karena kelaparan, apalagi zaman-zaman sekarang ini. Jadi kita tahu bahwa semut ini luar biasa. Ya, dia rajin, tak mengenal waktu, pagi, siang, malam, tengah malam, ya, dia selalu ada. Ini, ya. Nah, kita juga demikian dalam hidupan kita sekarang ini, kita juga harus menjadi orang percaya yang bijaksana. Dapat menggunakan kesempatan waktu yang ada yang Tuhan berikan buat kita sekalian, kita pakai, ya, selama masih ada kesempatan ini untuk kita dapat sama-sama menggunakan waktu selama Tuhan berikan kesempatan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Ada seorang pemuda, ya, itu dia menuntut ilmu ke luar negeri selama 10 tahun di sana. Ya, setelah dia pulang ke Indonesia, itu dia tidak bawa apa-apa, titel pun tidak ada, disia-siakan waktu kesempatan yang ada selama ada di sana. Ya, dia gunakan untuk main game, ya, sehingga dia pulang ke Indonesia, dia tidak membawa apa-apa, sangat disayangkan sekali. Banyak orang sekarang ini demikian juga, dapat gunakan waktu yang baik, ya, itu disia-siakan waktu
yang ada. Dalam Alkitab ini dikatakan Efesus 5 ayat 16, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita tahu zaman sekarang kita hidup ini zaman bertambah jahat. Ya, tidak mengenal belas kasihan. Baik itu kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada saudara, tetangga. Kalau kita mendengar berita yang ada di televisi, itu banyak terjadi pembunuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa dunia sekarang kita ini adalah dunia yang bertambah jahat. Itu kita sama-sama gunakan waktu yang ada, seperti dalam Efesus pasal 5 tadi, ayat 16, ya. Sehingga kita tahu di Alkitab dalam Amsal pasal 6 ayat 6 dikatakan kita harus belajar kepada semut. Ya. Ini dikatakan sekalipun tidak sama ya yang mengatakannya, ya satu Agustinus dan satunya ya orang lain yang mengatakannya itu tidak sama. Tapi sama-sama sependapat bahwa kita mencontoh semut. Sebab dia dapat menggunakan waktu kesempatan yang ada. Sehingga ada nyanyian anak-anak soal minggu pada zaman dulu, ya itu katakan si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktumu musim panas kumpul rezeki. Nah, ya jadi kita harus ingat di nyanyian ini kita harus mencontoh seperti semut. Dia adalah binatang, walaupun binatang dia adalah bijaksana. Nah, dalam Amos pasal 8 ayat 11-12 dikatakan bahwa ada waktu yang akan datang itu akan terjadi kelaparan. Kita baca Amos pasal 8 ayat yang ke-11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita ini masih dikasih Tuhan kesempatan, suatu saat tidak ada kesempatan lagi. Kita dapat beribadah, kita dapat membaca firman, kita dapat mendengarkan firman. Ya, ini jelas. Ini akan terjadi. Itu mari sama-sama waktu yang ada ini kita pakai untuk ibadah, kita pakai untuk memuji Tuhan, kita pakai untuk membaca firman, baik kita pakai juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat sekarang ini mengingatkan buat kita sekalian ya supaya kita dapat sama-sama kita gunakan waktu-waktu yang ada ini tidak kita sia-siakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sama-sama akan tundukkan kepala dan kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan Tuhan berikan buat kami. Kami kembali mendengar firman-Mu, Tuhan ingatkan buat kami sekalian. Agar kehidupan kami sebagai manusia mencontoh kepada semut ciptaan Tuhan. Dapat menggunakan kesempatan waktu yang ada untuk mengumpulkan makanan-makanan firman Tuhan untuk masa-masa yang akan datang yang kami hadapi dalam hidup ini. Berkati pemberitaan firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama-sama agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat kami sekalian dalam kehidupan kami ini. Berkati
bagi pendengar-pendengar firman-Mu pada saat sekarang ini, biarlah menjadi berkat buat kami sekalian dalam hidup kami, selama kami hidup di dalam dunia ini, menjelang datang-Mu 2 kali di atas awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu pada saat sekarang ini. Kita ulurkan tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada cucumu. Engkau diberkati saat engkau masuk keluar rumahmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.